tahun jadi rival Amerika Serikat dan China akhirnya bertemu untuk pertama kalinya setelah 1 dekade. Pertemuan krusial Trump dan Xi Jinping akan menentukan arah hubungan panas dingin dua negara superpower ini. Di tengah ketegangan Timur Tengah, Trump terbang ke Beijing untuk pertama kalinya bertemu Xi Jinping. Pertemuan tingkat tinggi dua negara adidaya ini berlangsung 13 hingga 15 Mei untuk membahas hubungan strategis, ekonomi dan isu geopolitik hingga AI. Amerika Serikat belum merilis apa saja isi pertemuan, namun Presiden China Xi Jinping menyebut hubungan persaingan dan kerjasama bisa lebih terkendali dan bukan pertemuan sebagai rival. Sementara dalam pertemuan tersebut, Trump membawa serta puluhan pengusaha yang disebut Trump sebagai 30 orang terbaik di dunia untuk kesepakatan bisnis. Di antaranya CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, hingga CEO Nvidia asal Taiwan Jensen Huang. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Teknologi dan rantai pasoknya termasuk produksi chip dan pengembangan kecerdasan buatan atau AI juga menjadi poin penting. Isu keterlibatan China dalam krisis Iran dan Selat Hormuz diduga juga akan diminta Trump agar China bisa menekan Iran. Selain itu, Taiwan juga akan menjadi posisi tawar yang sensitif karena China berulang kali memperingatkan Amerika terkait Taiwan. Dan yang tidak kalah penting, tarif dagang yang sangat tinggi yang sebelumnya diterapkan Trump ke China menjadi isu panas saat tahun lalu Trump menetapkan tarif di atas 100%. Pertemuan dua negara ini bertujuan mencegah persaingan menjadi konflik. Hubungan Amerika dan China yang panas dingin kini menuju era baru untuk mengakhiri konflik, namun kedua negara diprediksi akan sangat berhati-hati karena melibatkan sejumlah isu sensitif dalam pertemuan. Pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing menjadi tempat yang menjadi simbol kekuatan rakyat Tiongkok. The Great Hall of the Beijing kerap menjadi tempat yang lokasi perhelatan acara-acara kenegaraan di China. Pemirsa, Balai Sidang Rakyat atau Great Hall of the People di Beijing berfungsi sebagai tempat utama untuk acara-acara kenegaraan Tiongkok, di mana Presiden Xi Jinping dan pejabat tinggi lainnya kerap mengadakan upacara penyambutan dan pembicaraan dengan para pemimpin dunia yang berkunjung. Pemimpin terkemuka yang baru-baru ini atau secara historis telah mengunjungi balai tersebut termasuk Donald Trump, Vladimir Putin, hingga Lula da Silva. Trump sendiri merupakan Presiden Amerika Serikat ketiga yang berkunjung ke Great Hall of the People setelah Bill Clinton dan juga Richard Nixon. Di media sosial, seorang pelajar di kawasan Grogol, Jakarta Barat disebut menjadi korban begal bersenjata tajam. Ya, namun hasil penyelidikan, polisi memastikan peristiwa ini bukan aksi pembegalan, melainkan tawuran pelajar yang berujung penyerangan brutal. Sementara itu, pemirsa, sepeda motor milik korban yang sempat hilang berhasil ditemukan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Informasi dugaan begal bersenjata tajam ini sempat viral di media sosial setelah seorang pelajar ditemukan terluka parah bersimbah darah di kawasan Jalan Satria dekat terminal dan stasiun Grogol, Jakarta Barat. Namun polisi memastikan peristiwa tersebut bukan aksi pembegalan, melainkan tawuran antar dua kelompok pelajar yang saling serang menggunakan senjata tajam. Berdasarkan hasil penyelidikan, kelompok pelajar awalnya berkumpul di depan stasiun Grogol. Situasi berubah menegangkan saat datang kelompok pelajar lain yang diduga langsung melancarkan penyerangan.
Sejumlah pelajar berupaya melarikan diri, namun korban bernama Andika dikejar dan diserang menggunakan celurit. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius di sejumlah bagian tubuh dan sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Sumber Waras. Sementara itu, sepeda motor milik korban yang hilang usai kejadian berhasil ditemukan polisi di sebuah gang di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Polisi kemudian mengembalikan motor tersebut kepada pihak keluarga korban. Kalau kami minta keterangan dari para korban dan saksi, jadi mereka ini niatnya sebenarnya mau niat nongkrong. Mereka berkumpul di depan stasiun Grogol. Jadi pada saat mereka berkumpul di stasiun Grogol ini, ada salah satu kelompok yang mau menyerang mereka. Nah, ini kami juga menerima laporan awal dari 110 juga seperti itu. Dilihat ada orang yang membawa sajam di sekitar stasiun Grogol, di sekitar terminal Grogol. Jadi pada saat mereka berkumpul, titik kumpulnya mereka di sana, dilihat ada sekelompok orang yang mau menyerang, akhirnya mereka lari, mereka kabur, membubarkan diri, tapi ada yang tetap dikejar sama kelompok ini. Akhirnya terjadilah penyerangan itu di depan stasiun. Hingga kini kondisi korban berangsur membaik, sementara polisi masih memburu pelaku dan terus mendalami kasus tawuran berdarah tersebut. Viral di media sosial, seorang mahasiswi dilindas seorang pemotor di Jatinangor, Jawa Barat. Diduga korban menjadi sasaran aksi pencurian dengan kekerasan. Seorang mahasiswi Universitas Pajajaran dilindas seorang pemotor di dalam gang sempit di Desa Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, korban terluka pada bagian tangan dan kaki. Korban langsung melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Jatinangor. Menurut polisi, korban dihadang pelaku saat melintas di lokasi kejadian. Korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari namun dikejar hingga terjatuh. Pelaku melindas kaki korban dan langsung melarikan diri. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga korban menjadi sasaran percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam. Petugas telah mengamankan 11 senjata tajam yang tertinggal di lokasi kejadian. Selain itu, petugas mengumpulkan rekaman dari 12 titik CCTV di sekitar tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi pelaku. Untuk pelaku diduga melakukan pencurian dengan kekerasan, percobaan melakukan kekerasan dengan pencurian dengan kekerasan. Untuk senjata tajam udah kami amankan, senjata tajam kecil udah kami amankan di TKP. Saat ini kasus ditangani Direktorat Reskrimum Polda Jawa Barat dan petugas terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan.